Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang ada ini anugerah ilahi yang kita terima ini dari Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Wala in kafartum in 'adzabi lasyadid. Dan apabila kalian mengingkari nikmat-nikmat tersebut, anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kenikmatan tersebut, in 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku adalah sangat dahsyat dan kita tidak mampu untuk menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari azabnya dan diselamatkan dan dimasukkan dalam surganya yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam. Di mana pembahasan pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu, babu salatil khaufi. Bab penjelasan tentang salat khauf. Salat khauf adalah merupakan pembahasan yang terakhir dalam Kitabus Shalah. Dalam penjelasan Kitabus Shalah merupakan bab yang terakhir. Al-khaufu, salatul khaufi, ya. Al-khaufu diddul amni. Al-khauf dari kata-kata khafa ya khafu khaufan, ya, yang berarti takut. Al-khaufu diddul amni, lawan kata dari khauf itu adalah al-amnu, yaitu keamanan. Jadi solat ini adalah dalam kondisi takut, dalam kondisi genting, dalam kondisi peperangan, ya, yang dikhawatirkan oleh kaum muslimin dari penyerangan-penyerangan musuh kufar al-musyrikin. Dasar tentang
disyariatkannya salatul khauf ini, selain hadis-hadis yang hendak kita baca, yang ada 3 hadis ya dalam bab ini yang disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu, disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-102. Relatif panjang ayatnya, tapi tidak saya baca semuanya. Saya potong dari ayat tersebut, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat tersebut, di ayat yang ke-102 dari surat An-Nisa, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu wahai Muhammad berada di sekeliling sahabat-sahabatmu, fa aqamta lahumus salata, kemudian kamu hendak mendirikan salat dengan mereka, yaitu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, maka hendaknya sekelompok orang di antara mereka itu hendaknya mendirikan salat bersama engkau. Al-ayah dan seterusnya dan seterusnya. Bisa dirujuk kembali dalam surat An-Nisa ayat yang ke-102, karena disebutkan di situ tata cara bagaimana tata cara salat khauf yang hendak kita bahas pada kesempatan yang baik ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya salatul khauf ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang ke-6 Hijriah. Di mana awal salat khauf tersebut dilakukan dalam peperangan, yaitu yang disebutkan dengan peperangan Asfan atau Ghatafan, yaitu pada tahun yang ke-7 Hijriah menurut pendapat yang rajih sebelum peperangan Khaybar. Adapun disyariatkannya salatul khauf ini atau tata cara khauf ini, salatul khauf ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi musuh. Karena memang disyariatkannya salatul khauf ini adalah karena untuk pertama mendirikan salat zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, Kemudian karena memang kondisi semacam itu sehingga disyariatkan atau dalam kondisi yang genting semacam itu, yang namanya salat tetap tidak gugur kapanpun dan dimanapun. Ya, kecuali kalau seorang sudah meninggal, baru gugur kewajiban. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu al-yaqin, yaitu al-mautu, kematian. Kita kembali lagi pada hadis ini, bahwasannya salatul khauf disebutkan dalam hadis ini ada 3 hadis sebagaimana saya katakan tadi. 2 hadis yang menjelaskan tentang tata cara salatul khauf ketika musuh itu berada selain arah kiblat. Disebutkan ada 2 hadis. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ketiga insyaallah itu akan menjelaskan kepada kita tentang tata cara salatul khauf ketika musuh itu berada di arah kiblat. Nah, sekarang ini kita akan memasuki hadis yang pertama dan yang kedua yang akan menjelaskan kepada kita bahwasanya posisi musuh berada di selain arah kiblat. Adapun hadis yang pertama disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu at-tasi'u wal arba'una ba'da al-mi'ati. Hadis yang ke-149. An Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala
Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khawfi fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa. Faqamat ta'ifatun ma'ahu wa ta'ifatun bi'izza'il aduwi. Fasalla billadhina ma'ahu rak'atan thumma dhahabu. Wa ja'al akharuna fasalla bihim rak'atan wa qadatil ta'ifatani rak'atan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadith ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Sedikit kita mengulas lagi karena memang terjemahan beliau sudah berlalu pada hadis-hadis sebelumnya, tepatnya pada hadis yang ke-13, di mana nama beliau lengkapnya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab ibn Nufail al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau bersama ayahnya itu Umar bin Khattab memeluk agama Islam bersamaan. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai keluasan ilmu, sehingga dikatakan oleh Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimanallahu wa iyyahu, bahwasanya Abdullah ibn Umar hidup setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 60 tahun. Dan banyak orang yang berdatangan untuk menimba ilmu kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau sangat berhati-hati sekali dalam meniti dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat teliti sekali. Dan beliau meninggal di kota Mekah pada tahun 73 Hijriyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khawfi fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa. Dikatakan oleh Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat khauf bersama kita pada sebagian peperangan yang mana beliau menghadapi musuh di saat itu. Sekali lagi, bahwasanya hadis ini adalah menjelaskan kepada kita tentang tata cara salat al-khauf di mana musuh tidak berada di arah kiblat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi semacam itu, yaitu musuh tidak berada di arah kiblat, beliau sallallahu alaihi wasallam membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah menjaga musuh dari serangan musuh, dan yang kedua adalah kelompok yang kedua adalah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan dalam hadis ini, kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, faqamat ta'ifatun ma'ahu wa ta'ifatun bi'izza'il aduwi. Jadi sekelompok dari pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, dan sekelompok lainnya menghadap musuh, menghadap musuh. Fasalla bil ladzina ma'ahu rak'atan thumma dhahabu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama orang-orang yang berada dengan atau berbaris di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rakaat.
Satu rakaat saja. Thumma dhahabu. Kemudian mereka berangkat, ya, menuju untuk menghadap musuh. Dan mereka dalam kondisi salat. Belum selesai salatnya. Ya. Setelah menyelesaikan 1 rakaat, mereka kelompok yang pertama ini menghadap musuh. Sementara kelompok yang kedua, yang sebelumnya mereka adalah menghadap musuh, ya, mereka masuk kepada barisan Nabi SAW untuk melakukan salat. Wa ja'al akharuna fasalla bihim rak'atan. Kelompok yang kedua ini, yang sebelumnya adalah menjaga dari serangan musuh, mereka masuk sekarang bergantian, ya, untuk melakukan salat. Juga melakukan 1 rakaat juga, sebagaimana kelompok yang pertama tadi. Ya. Kemudian waqadatit ta'ifatani rak'atan. Setiap kelompok, baik kelompok yang pertama yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan 1 rakaat, ya, kemudian mereka menghadap ke musuh. Demikian pula yang menghadap musuh ini sebagai kelompok yang kedua, ya, mereka melakukan salat juga 1 rakaat. Oleh karena disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, penjelasan beliau sangat gamblang sekali. Kata beliau, fasalla billati ma'hu rak'atan thumma dhahabu wa hum fi salatihim. Jadi kelompok yang pertama tadi itu, ya, melakukan 1 rakaat atau melakukan salat 1 rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mereka menghadap ke musuh dalam kondisi salat. Belum selesai mereka dengan menyandang senjatanya. Ya. Menghadap musuh, takut-takut, ya, jangan-jangan musuh itu menyerang secara sekonyong-konyong dalam kondisi lengah. Ya. Tatkala kaum muslim lengah akan diserang. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaginya menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, ya, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat. Setelah 1 rakaat selesai, mereka menghadap ke musuh. Kelompok yang kedua, ya, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di sini waja'at at-ta'ifa allati lam tusalli fa shalla biha rak'atan. Kemudian datanglah sekelompok yang kedua ini yang belum salat, itu yang awalnya, ya, menjaga dari serangan musuh, ya, fa shalla biha rak'atan. Kemudian kelompok yang kedua ini, ya, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat. Thumma sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salat melakukan salam. Sudah lengkap 2 rakaat, diqasar salatnya. Faqamat at-ta'ifa allati ma'ahu akhiran faqadatit ar-rak'atal baqiyata 'alaiha. Kemudian kelompok yang kedua ini, ya, yang terakhir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyempurnakan rakaat yang tinggal 1 itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah salam. Kelompok yang kedua ini, ya, setelah salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat, menyelesaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah salam, kemudian kelompok yang kedua ini menambah 1 rakaat lagi, ya, kemudian salam. Thumma dhahabu lil hirasati. Kemudian sudah selesai genap 2 rakaat, mereka kembali untuk menjaga, ya, dan waspada dari serangan musuh. Nah, bagaimana dengan kelompok yang pertama kali salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takbiratul ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal dia belum selesai. Sebutkan di sini wa qadatis at-taifatul ula ar-rak'atal lati 'alaiha aidan. Sekarang giliran kelompok yang pertama yang
melakukan salat takbiratul ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tinggal 1 rakaat, ya, maka kelompok yang pertama ini, ya, menyelesaikan juga 1 rakaat yang belum diselesaikan. Semoga sampai salam. Ya, sampai salam. Dengan demikian, maka selesailah ini tata cara salat khauf, ya. Apabila musuh itu tidak berada di hadapan atau mengarah ke kiblat. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perlu diingat kata-kata di sini wa qadatit ta'ifatani rak'atan. Ya. Bahwasannya 2 kelompok tadi itu menyelesaikan 1 rakaat. Baik itu yang takbiratul ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat maupun yang kelompok yang kedua 1 rakaat. Tapi bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikan sebagaimana tadi disebutkan, bahwasanya kelompok yang atau datang yang kedua tadi itu, ya, menyelesaikan 2 rakaat, ya, 2 rakaat sudah sempurna, sudah selesai, ini baru menjaga. Kemudian kelompok yang kedua, yang sesungguhnya dia itu adalah kelompok yang pertama yang takbiratul ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyelesaikan salatnya sampai selesai. Artinya, baik itu kelompok yang pertama, kelompok yang kedua menyelesaikan salatnya masing-masing, tidak bersamaan salamnya, tidak. Tapi kelompok yang pertama sudah selesai, ya. Yang sesungguhnya dia itu adalah kelompok yang sebelumnya adalah menjaga dari serangan musuh, ya, menyelesaikan sampai salam sudah selesai. Kemudian kelompok yang pertama yang sesungguhnya dia itu adalah melakukan salat takbiratul ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyelesaikannya, ya. Jadi ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi 2 kelompok tadi itu, ya, menyelesaikan salatnya masing-masing. Tidak bersamaan. Kalau bersamaan semua salat, maka siapa yang akan menjaga? Tidak demikian. Ya. Kelompok yang pertama maupun yang kedua, ya, itu salatnya menyelesaikannya yaitu dengan semuanya menyelesaikannya sudah selesai, ya. Kemudian kembali kepada tempat penjagaan dari serangan musuh. Kemudian kelompok yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal, yaitu melakukan takbiratul ihram dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga menyelesaikannya secara bersamaan. Demikian. Semoga bisa difahami tentang tata cara salatul khauf ini dari hadis Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu. Yang pertama, masyru'iyatu salatil khaufi inda wujudi sababiha hadaran aw safaran. Bahwasanya disyariatkannya melakukan salatul khauf ketika ada sebabnya, baik itu dalam kondisi bermukim maupun dalam keadaan bepergian. Takhfifan 'alal ummati. Hal itu sebagai bentuk meringankan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'unatan lahum 'ala jihadil a'da'i, dan juga sebagai bentuk pertolongan untuk menghadapi jihad, menghadapi musuh-musuh. Wa adaan li salati fi jama'atin wa fi waqtiha al-muhaddadi, dan juga sebagai bentuk melaksanakan salat dalam berjamaah, melakukan salat berjamaah di waktu yang tertentu, ya, tidak mengulur-ngulur waktu, melakukan salat tepat pada waktunya dalam kondisi apa saja.
Ya, sesuai dengan kondisinya tentunya. Seperti dalam hadis ini, dalam kondisi genting, dalam kondisi peperangan pun itu diwajibkan untuk melakukan salat. Ya. Apalagi dalam kondisi aman. Ya. Seperti dalam kondisi sekarang ini, alhamdulillah kita dalam keamanan. Ya, semoga Allah SWT melanggengkan dalam kondisi aman ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-ityanu biha ala hadhihi al-kayfiyyati allati dhukirat fil hadithi ma'a ziyadati tafsilatin fi hadhihi al-wajhati dzakartuha fi asy-syarh al-ijmali. Yaitu dengan mendatangkan dan melaksanakan salat khauf itu sesuai dengan tata cara ini yang disebutkan dalam hadis, ya, dengan beberapa tambahan yang disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu dalam atau makna global yang tadi saya sudah bacakan dan saya terjemahkan dari keterangan beliau rahimanallahu wa iyyahu. Kemudian yang ketiga, annal harakatal katsirata li maslahatis salati aw lid darurati la tabtulus salata aw la tabtulus salatu. Atau bisa juga membacanya dengan la tubtilus salata. Bahwasanya gerakan yang banyak dalam salat untuk kemaslahatan salat itu sendiri atau lid darurah atau karena memang darurat, la tubtilus salata. Maksudnya gerakan-gerakan yang banyak tadi itu tidak membatalkan salat. Ya. Yang keempat, al-hirsu syadidu 'ala al-ityani bis salati fi waqtiha wa ma'al jama'ati. Faqad sumiha bi adaiha 'ala hadhihi as-sifati muhafadatan 'ala dhalika. Yang keempat yaitu antusias yang sangat, ya, untuk mendatangkan dan melaksanakan salat di waktunya atau tepat pada waktunya dengan berjamaah. Ya. Dan hal itu waqad sumiha bi adaiha 'ala hadhihi as-sifati muhafadatan 'ala dhalika. Hal itu diperbolehkan untuk melaksanakan salat dengan cara yang semacam itu, dengan kondisi yang tertentu, ya, dalam kondisi yang dan situasi yang tertentu, diperbolehkan hal itu adalah untuk menjaga salat itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, akhdul uhbati wa syiddatul hadari min a'da'id dini alladzina yabghuna ghawaila lil muslimina. Yaitu senantiasa waspada dan siaga dari musuh-musuh agama, ya, yang mana mereka itu alladzina yabghuna al-ghawaila lil muslimin, yang mana musuh-musuh itu, musuh agama itu, ya, menginginkan tipu daya, tipu muslihat, ya, untuk kaum muslimin. Tidak boleh ceroboh, ya. Karena memang di dunia ini ada kawan, ada lawan. Tidak bisa dipungkiri hal tersebut. Dan kita harus sebagai kaum muslimin senantiasa waspada. Ya. Tidak mencari musuh, tapi tatkala, ya, ada musuh kita tidak boleh gentar, tidak boleh takut, dan harus senantiasa siaga dan waspada. Ya. Kan ini adalah kehidupan dunia. Semacam itulah. Ada kawan, ada lawan. Ya. Jadi, tidak boleh kita bersikap bodoh atau jahil dalam menyikapi hal ini. Kemudian disebutkan juga di antara faedah dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma ini, yaitu wujubu salatil jama'ati 'ala rijali hadaran aw safaran fi halil amni wal khaufi. Yaitu wajibnya untuk melakukan salat berjamaah bagi kaum lelaki. Ya, perhatikan ini.
Wajibnya untuk melakukan salat berjamaah bagi kaum lelaki, baik itu dalam kondisi bermukim maupun dalam kondisi bepergian. Ya, fi halil amni wal khaufi, baik itu dalam kondisi yang aman maupun dalam kondisi dan situasi yang genting atau takut. Dalam kondisi genting dalam peperangan saja itu diwajibkan untuk melakukan salat, apalagi dalam kondisi yang aman. Ya, tentunya adalah lebih wajib lagi. Ya. Dan hal ini tentang salatul jamaah atau fadl salatul jamaah, tentang salat berjamaah sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu dalam bab yang khusus. Bisa dirujuk kembali tentang hal tersebut. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, kita melanjutkan hadis yang kedua, ya, yang disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu dalam bab salatul khauf ini. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu al-khamsuna ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-150. Ya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, macam-macam, ya, bentuk-bentuk tata cara salatul khauf. Saya bacakan hadisnya. An Yazid bin Ruman an Salih bin Khawwat bin Jubair amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salata dhatir riqa'i salatal khawfi. Anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal aduwi fasalla billadhina ma'ahu rak'atan thumma thabata qa'iman fa'atammu li'anfusihim thumma ansarafu fasaffu wijahal aduwi wa ja'atit ta'ifatul ukhra fasalla bihim rak'ata allati baqiyat thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini dari seorang tabi'in yang bernama Yazid bin Ruman. Yazid bin Ruman Al-Asadi Al-Qurashi Al-Madani, seorang tabi'in, ya, thiqah, ya, yang meninggal pada tahun 130 Hijriah. Dari Yazid bin Ruman, dari Salih bin Khawwat bin Jubair. Salih bin Khawwat bin Jubair ini adalah juga seorang tabi'in juga, ya, thiqah. Ya, nama lengkapnya adalah Salih bin Khawwat bin Jubair bin Nu'man Al-Ausi, ya, Al-Madani. Ayah beliau adalah seorang sahabat, yaitu Khawwat bin Jubair, ya, radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan di sini amman sallama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salata dzatir riqa'i salatal khaufi. Dari seseorang yang melakukan salat khauf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat dzatir riqa', ya, yaitu salah satu peperangan dzatir riqa' pada tahun yang ke-7, ya, sebelum peperangan Khaybar atau setelah peperangan Khaybar menurut pendapat yang rajih. Setelah peperangan Khaybar menurut pendapat yang rajih pada tahun yang ke-7 Hijriah. Siapa yang disebut dengan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu, disebutkan di sini ar-rajulul ladzi sallama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa Sahal ibnu Abi Hatmah. Ya. Jadi seorang yang dimaksud itu amman sallama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salata dzatir riqa'i salatal khaufi, yang dimaksud adalah yaitu Sahal bin Abi Hatmah. Bahwasanya beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dzatir riqa' dalam salatul khauf. Kemudian di sini disebutkan anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adwi.
Jadi Nabi SAW selalu kalau posisi musuh itu di arah selain kiblat, itu Nabi SAW membagi pasukannya menjadi 2 kelompok. Ya, menjadi 2 kelompok. Jadi 2 golongan. Anna ta'ifatan saffat ma'ahu, bahwasanya ada sekelompok, ya, sekelompok pasukan Nabi SAW melakukan barisan bersama Nabi SAW, melakukan salat. Melakukan salat. Ya. Wa ta'ifatan wijahal aduwi, dan sekelompok lainnya yaitu menghadap musuh. Fasalla billadzina ma'ahu rak'atan. Kemudian Nabi SAW salat dengan orang-orang yang bersama 1 rakaat. Jadi taruhlah misalkan, ya, bahwasannya dalam hadis disebutkan bahwasanya posisi musuh itu adalah di belakang, ya, di belakang Nabi SAW atau di belakang orang-orang yang sedang salat. Jadi disebutkan di sini anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal aduwi, bahwasanya satu kelompok melakukan salat bersama Nabi SAW berbaris, dan sekelompok lainnya menghadap musuh. Ya. Fasalla billadzina ma'ahu rak'atan. Nabi SAW melakukan salat 1 rakaat bersama orang-orang yang berbaris di belakang Nabi SAW. 1 rakaat saja. Kemudian disebutkan di sini thumma thabata qa'iman. Kemudian Nabi SAW tetap berada dalam kondisi berdiri. Ya, ini pada rakaat yang kedua. Fa'atammu li'anfusihim. Kemudian mereka menyelesaikan sendiri. Ya, menyempurnakan 2 rakaat sampai salam. Ya, sampai salam. Thumma thabata qa'iman fa'atammu li'anfusihim. Kemudian Nabi SAW dalam posisi berdiri, yaitu rakaat yang kedua. Kemudian orang yang berbaris, para makmum itu di belakang Nabi SAW menyempurnakan sendiri sampai mereka salam. Ya. Thumman sarafu fasaffu wijahal aduwi. Karena sudah selesai dari salatnya, mereka, ya, membubarkan diri dan berbaris untuk menghadap musuh. Ya. Sudah selesai, dia menghadap ke musuh. Wajat at-taifah al-ukhra. Adapun kelompok yang belum salat ini, yang mana dia sebelumnya adalah menjaga musuh, ya, datang. Wajat at-taifatul ukhra fasalla bihimur rak'ata allati baqiyat. Ya. Kemudian Nabi SAW, ya, setelah kelompok yang kedua ini datang, Nabi SAW salat dengan mereka 1 rakaat pula untuk menyempurnakan rakaat yang kedua tadi itu. Ya. Fasalla bihim rak'ata allati baqiyat. Nabi SAW menyempurnakan 1 rakaat yang tersisa. Ya. Dengan kelompok yang kedua, yang mana mereka belum salat. Thumma thabata jalisan. Kemudian Nabi SAW tetap duduk untuk tasyahud. Nama Nabi SAW duduknya menunggu mereka yang masih belum selesai atau menyempurnakan salatnya. Jadi kelompok yang kedua tadi itu mendapatkan 1 rakaat dengan Nabi SAW. Sementara Nabi SAW pada rakaat yang kedua, ya, pada rakaat yang kedua disempurnakan oleh Nabi SAW, ya, sampai beliau Nabi duduk untuk tasyahud. Menunggu dalam kondisi semacam itu, Nabi SAW menunggu.
Ya, mereka menyempurnakan. Oleh karena disebutkan di sini wa atammu li anfusihim. Kemudian mereka menyempurnakan, yaitu menyempurnakan rakaat yang kedua, ya. Karena mereka mendapatkan satu rakaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menyempurnakan rakaat yang kedua. Nabi dalam kondisi apa? Sabata jalisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi duduk tasyahud, menunggu. Ya, menunggu kelompok yang kedua ini untuk menyempurnakan rakaat yang kedua. Tsumma sallama bihim. Kalau sudah selesai mereka, ya, duduk untuk tasyahud, Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, ya. Tsumma sallama bihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bersama mereka, yaitu bersama kelompok yang kedua. Subhanallah. Betapa adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dari dua kelompok tersebut, kelompok yang pertama mendapatkan takbiratul ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara kelompok yang kedua yang tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini betapa adilnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentang tata cara salat khauf ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu bahwasanya seperti Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri mengatakan, ya, bahwasanya tata cara salat khauf ini ada 14 tata cara. Ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ada 16 cara. Ya. Pendapat yang ketiga, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dari kalangan Ahlus Sunnah menyebutkan bahwasanya ada 24 tata cara. Al-Imam Syekhul Islam Al-Imam Rabbani, Syekhul Islam Al-Thani, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Hadyu wa amma Ibn Qayyim fi kitabi Al-Hadi. Ya, adapun Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Hadyu. Apa yang dimaksud dengan Al-Hadyu di sini? Yaitu kitab beliau yang terkenal, yaitu Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Sebut dengan Al-Huda, ya, Al-Huda atau Hadyu. Ya, Al-Huda. Ya, nama lengkapnya adalah kitabnya, ya, kitab beliau yaitu Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Kata beliau, faqala, yaitu qala Ibnu Qayyim, innaha sittatun aw sab'atu aujuhin. Innaha sittatu aw sab'atu aujuhin. Bahwasannya tentang tata cara salatul khauf itu ada 6 atau ada 7. Ya, ada 6 atau ada 7 tata cara, dan ini yang dicenderungi oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu, ya, disebutkan dalam kitab ini, yaitu ada 6 atau 7 tata cara salatul khauf. Kita sudah mempelajari tadi 2, ya kan, yang mana kedua-duanya adalah musuh dalam di selain arah kiblat. Nanti akan kita pelajari bagaimana seandainya musuh itu di hadapan kita, yaitu mengarah ke kiblat, insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pembahasan hadis yang kedua ini
Sebagaimana biasanya muallif rahimanallah wa iyyahu menyebutkan fawaid, intisari dari hadis yang kita baca. Disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu, awalan yang pertama, fihi ma taqaddama min masyru'iyyati salatil khawfi wa ta'akkudi salatil jama'ati wa akhdhil hadari min a'da'id dini. Dalam hadis ini sebagaimana disebutkan yang sudah lalu bahwasanya disyariatkannya salatul khauf. Disyariatkannya salatul khauf dalam kondisi genting dan takut. Wa ta'akkudi salatil jamaah, dan juga disyariatkannya tentang penekanan tentang salat berjamaah dalam kondisi perang pun yang taruhannya itu adalah nyawa, ya, itu masih disyariatkan untuk salat berjamaah. Apalagi ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, apalagi dalam kondisi aman, tentu adalah diwajibkan lagi. Ini adalah khususnya untuk para kaum lelaki, ya. Adapun kaum perempuan itu adalah lebih utamanya adalah di rumahnya masing-masing, walaupun tidak dilarang kaum perempuan untuk sholat di masjid, tapi di rumahnya itu aula wa afdal, itu lebih utama. Wa akhdhil hadar min a'da'id din, dan juga hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang waspada dan siaga dari musuh-musuh agama. Tidak boleh lengah kita, ya, tidak boleh lengah, tidak boleh bersikap bodoh, tidak mengerti mana kawan dan mana lawan, tidak boleh semacam itu, ya. Kita tidak mencari musuh, tapi tatkala ada musuh kita tidak boleh gentar, ya. Yang kedua, al-ityanu bis salati ala hadhil kayfiyati wa hiya munasibatun haitsu al-adu fi ghairi jihatil qiblati kallati qablaha wa kilahuma fi dhatir riqa'i illa annahuma fi waqtaini ikhtalafa. Jadi yang kedua disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, yaitu mendatangkan dan melaksanakan salat, ya, dengan cara semacam ini, dan itu adalah cara yang tepat sekali, ya. Haitsul aduwu fi ghairi jihatil qiblati kallati qablaha, di mana musuh itu berada posisinya adalah di selain arah kiblat seperti hadis yang sebelumnya, itu hadis Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi dua hadis ini, hadis yang pertama dan yang kedua, itu adalah melakukan atau tata cara salatul khauf ketika musuh tidak berada ke arah kiblat, tidak berada ke arah kiblat. Kilahuma fi dhatir riqa'i illa annahuma fi waqtaini ikhtalafa. Kedua-duanya itu adalah kejadian di dhatir riqa', dan peperangan dhatir riqa', ya. Hanya saja di waktu yang berbeda. Ya. Thalithan, yang ketiga, wa fihi mukhalafatun li salatil amni wa hiya tatwilu rak'atil akhirati 'ala al-ula wa anna al-ma'mumina alladhina fatahum syai'un min as-salati atammuhu qabla salamil imami. Faedah yang ketiga dari hadis Yazid bin Ruman ini, yaitu dalam hadis ini menjelaskan tentang mukhalafatu li salatil amn, ya, yaitu perbedaan dengan salat dalam kondisi aman, ya. Di mana salat dalam kondisi khauf ini wahya tatwilu rak'atil akhira 'alal ula, yaitu memanjangkan rakaat yang kedua dibandingkan dengan rakaat yang pertama, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu, ya. Pada rakaat yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri menunggu kelompok yang kedua yang belum salat.
Kemudian pula setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu jamaahnya tadi itu, ya, menunggu jamaahnya yang belum menyempurnakan, yang baru dapat 1 rakaat, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu duduk dalam kondisi duduk untuk tasyahud, menunggu mereka. Ya. Wa annal ma'mumina alladhina fatahum syai'un min as-salati atammuhu qabla salamil imami. Dan para makmum, ya, para makmum itu yang terlewatkan sesuatu dari salatnya menyempurnakannya sebelum salamnya imam. Seperti tadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menunggu, ya, menunggu sampai mereka menyempurnakannya, ya, dan salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, kemudian makmumnya salam, ya. Yaitu kelompok yang kedua tadi itu. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wa fihi mufaraqatul ma'mumi li imamihi li mithli hadzal udri. Hadis ini juga menjelaskan bolehnya mufaraqah, ya, bolehnya makmum itu untuk menyendiri, ya, menyendiri, ya, mufaraqah, istilahnya melakukan salat sendiri, ya, keluar dari jamaah. Ya, fi mufaraqatul ma'mum li imamihi li mithli hadzal udri. Boleh seorang makmum itu untuk mufaraqah, ya, untuk mengundurkan diri dari imamnya, tidak ikut imam, li mithli hadzal udri, seperti udhur semacam ini. Waqad waradatil mufaraqatu fi ma huwa akhafu min dzalika. Dan mufaraqah tersebut, mengundurkan diri, ya, dari imam atau dari makmumnya itu untuk sholat sendirian, ya, telah ada yang sifatnya lebih ringan daripada hal itu. Kalladzi shalla ma'a Mu'adzin, sebagaimana ada seorang yang salat bersama Mu'adz, ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu melamakan, ya, sebenarnya disebutkan di sini, falamma atala al-qira'ata infarada wa atamma li nafsihi, di mana tatkala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu melamakan dan memanjangkan bacaannya, orang tersebut, ya, sendiri keluar dari jamaah, wa atamma li nafsihi, dan dia menyempurnakan sendiri salatnya. Kenapa demikian? Liqaunihi sahib hajatin, karena dia mempunyai keperluan. Walam ya'murhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil i'adati, dan kejadian hal itu, ya, yang mana diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya orang tersebut yang mufaraqah tadi itu, ya, yang mengundurkan diri tadi itu dari jamaahnya, tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi salatnya. Artinya salatnya adalah sah, ya, dalam kondisi udzur semacam itu, karena dia adalah sahibah hajah, karena dia mempunyai keperluan, musafir misalkan, atau yang lainnya, ada yang sakit misalkan, atau yang lainnya. Boleh hal itu. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi yang baik ini, dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan kita bagaimana tata cara salatul khauf apabila musuh itu diarah kiblat, insyaallah pada hadis yang ketiga biidnillahi ta'ala. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, pemahaman yang benar tentang agama yang hanif ini, dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh, wa jazakumullahu khairan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.